Halo pemirsa, salam sehat. Saya Marta Sasongko. Kita di Lumbung, Jogja dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY. Saya senang banget karena ada diajak di tengah-tengah sawah jadinya hari ini. Kita ada di kepik sawah, terima kasih. Dan terima kasih juga pada teman-teman saya Mantra yang sudah membuka acara ini. Rasanya senang banget karena suasana hijau, kata anak-anak sekarang itu healing, Pak. Jadi saya diajak Pak Sugeng hari ini, Pak Kadis, untuk healing sebentar sambil kita ngobrol-ngobrol berisi. Gimana supaya para SDM pertanian kita ini menjadi bagian cita-cita kita pertanian di Indonesia itu semakin kuat. Dan karena kebutuhan kita akan pangan itu tidak akan pernah berhenti. Kita pasti akan butuh kapanpun, tapi bagaimana dengan sumber daya yang ada, baik sumber daya alamnya, sumber daya manusianya. Nah, kita akan bahas sumber daya manusia di sektor pertanian ini seperti apa hari ini di DIY. Semoga ini menjadi inspirasi buat Anda. Mudah-mudahan nanti dalam perbincangan kita juga ada peluang-peluang yang bisa kita ambil, begitu ya, Pak Kepala Dinas. Nah, maka sudah hadir bersama saya nih, sudah dari tadi ngajaknya ngopi-ngopi aja deh kita ya, sambil di-shoot gitu loh, nggak usah yang formal-formal gitu ya, Pak. Bersama kita sudah hadir Pak Kepala Dinas DPKP DIY, Insinyur Sugeng Purwanto MMA. Ya. Dari talkshow ke talkshow kita ketemu, Pak. Dan selanjutnya selalu ketemu terus gitu ya Mbak Mas. Alhamdulillah di sayanya. Tapi hari ini spesial karena diajak ke sawah itu loh Pak. Ya. Sering-sering yang begini itu loh Pak. Ya paling tidak menyadarkan kita bahwa kita memang butuh lahan untuk sawah karena kita masih butuh makan kan. Seperti itu. Walaupun yang lahan yang ini sudah jadi tempat makannya. Itulah salah satu kesedihan kami. Tapi kalau ini kan jadi ini begitu dipanen langsung di ini Pak. Betul. Langsung bisa diolah di sini. Ya, dijual di sini. Datang. Jangan nambah lebar itu. Kan. Jangan nambah lebar catatannya. Itu tetap sawah. Jadi jangan terus ini rame, sebelahnya ikut-ikutan gitu ya Pak. Betul, sawahnya habis ya, sedih saya. Gitu ya. Dan karena bicara tentang SDM, hari ini Pak Sugeng juga mengajak ini para mitranya di sektor pertanian ini kita butuh orang-orang yang akan membantu. Nah, yang di sebelahnya Pak Sugeng ini adalah Pak Budianto ST. Beliau dari UPTD BP 4 Wilayah 8 Kabupaten Sleman. Balai Penyuluh Pertanian Pangan dan Perikanan ya Pak Budi? Iya Pak, ini urusannya sama penyuluh berarti ya? Iya, petani sama penyuluh. Membawai penyuluh. Penyuluh dan petani ya? Petani. Padahal dulu tuh kalau dengar kata penyuluh, suluh itu kan itu loh apa? Ngobor itu ya. Cari ikan. Penerangan. Betul. Ya. Oh, memberi penerangan jadi penyuluh gitu ya, Pak. Iya, betul. Wah, ini kontribusinya sangat luar biasa nih kepada sektor pertanian ya, Pak. Ya, oke, nanti kita bahas lagi, Pak. Nanti seperti apa penyuluh. Ya. Dan opportunity-nya gitu Pak, kalau kita balik ke belakang sana kan, wah apa sih ini profesi yang kayaknya nggak kekinian gitu ya Pak. Butuh update nanti Pak. Kemudian juga soal SDM, ini ada sekolahnya ternyata. Tadi juga saya baru tahu dan ngobrol-ngobrol banyak dengan Bapak Dr. Insinyur Sujono MP. Beliau adalah Wakil Direktur 1 Polbangtan. Politeknik Pengembangan Pertanian, Pembangunan Pertanian, Yogyakarta, Magelang. Pak Jono. Iya. Gimana Pak, yang sekolah di sana itu siapa aja Pak? Para generasi muda. Oh, generasi muda juga iya. Para lulusan SLTA yang belajar di tempat kami, yang nantinya menjadi petani milenial, yang akan meneruskan petani yang sudah tua-tua ya Pak Sugeng ya. Iya. Kami menyiapkan ke situ generasi muda untuk membangun pertanian ke depan. Dan masih banyak Pak yang mahasiswanya Pak? Bukan masih banyak, tambah banyak kami. Beban kami semakin banyak itu. Iya. Jadi jangan khawatir isu di luar sana bahwa regenerasi petani itu masih kurang, itu bukan tidak 100%. Animo yang daftar tempat kami cukup tinggi. Itu ini salah satu tolok ukur bahwa mereka yang cinta ke pertanian semakin banyak. Pertanian semakin seksi. Iya. Itu dia, saya pengen tahu nanti miminya apa yang dilakukan. Biasanya kan promosinya gedungnya mewah gitu ya. Kalau ini apakah yang dipromosikan? Yang dipromosikan justru keunggulan dari kami bagaimana model pembelajarannya, kemudian pembinaan karakter. Nah, itu yang justru dibutuhkan ke depan. Petani itu butuh karakter sendiri, Pak? Betul, jadi ada karakter bagaimana mereka membangun tanggung jawabnya, kedisiplinannya, etikanya, kemudian bagaimana responsifnya dan sebagainya.
itu dibutuhkan ke depan itu. Oh, jangan salah, nggak cuma entrepreneur yang di luar sana di Iya, luar sektor pertanian bukan ya. masalah kompetensi bidang pertanian, tapi juga bagaimana karakter itu kita bangun gitu dari yang muda-muda itu. Oke. Iya, itu yang baiklah. ada di kami gitu Mbak Marta. Oke Pak, nanti kita bahas Saatnya lagi. yang muda yang berkarya. Ya. Iya. Kalau enggak, Gitu, Pak. nanti ada yang mati Pak, Betul. ada yang berhenti kalau tidak segera digantikan oleh generasi selanjutnya. Betul. Nah kalau dari Pak Sugeng sendiri ini kan amanah juga dari Gubernur untuk bagaimana menjaga sektor pertanian ini di Ya. Dinas Pertanian Ya. ini. Kalau di sektor untuk membangun pertanian di DIY sendiri progresnya seperti apa Pak Sugeng hari ini? Ya, pastinya begini Mbak Marta ya. Jadi kalau kita bicara pertanian, ini banyak faktor yang kemudian mempengaruhi bagaimana pembangunan pertanian itu harus tetap eksis. Tapi pastinya salah satu tugas dari pemerintah itu adalah kemudian memberikan ya pangan pada masyarakatnya secara cukup gitu. Nah, Cukup dan pangan kontinu ya, Pak? cukup dan kontinu. Dan harus juga kualitasnya bagus. Nah, kendala hambatan yang sekarang terjadi, lahan kan semakin berkurang. PLP 2P, pelindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, makin lama juga sulit untuk dikendalikan, untuk selalu tetap luasannya 104 hektar, 4.000 hektar ya. Nah, Pramila ini kemudian butuh teknologi. Di dalam kebutuhan pangan yang semakin meningkat, lahan semakin sempit, pelakunya semakin berkurang, petani maksudnya. Ini harus ada sesuatu yang kemudian dibangun. Makanya di sini ada jargon Komando Strategi Pembangunan Pertanian, Kostratani. Ini salah satunya adalah kemudian mengangkat generasi milenial, generasi muda untuk terjun ke dunia pertanian. Oke, baik. Ya, Saya karena juga memang tertarik waktu Betul. lihat judulnya nih Pak. Pakai ini sektornya bukan militer loh, tapi ada Komando Strategis Pembangunan Pertanian, Kostratani. ini satu pemilihan perlu begitu? istilah dari sebuah singkatan yang kemudian memang secara penjiwaan itu jadi wah mantap bahwa jadi petani itu bukan sesuatu yang identik dengan penghasilan rendah, kotor, hitam ya. Jadi petani, jadi penyuluh itu satu pekerjaan yang sangat luar biasa. Kemudian kaitannya dengan BPP ya, memang BPP itu home base-nya dari kegiatan pertanian, ada data, sumber teknologi, ada informasi, ada pasar, segala macam. Nah ini yang kemudian kita bangun supaya kekurangan-kekurangan yang tadi saya sebutkan ini bisa dibus dengan para tenaga-tenaga muda yang lebih mempunyai basic ilmu yang Dan sudah diberikan lembaga-lembaga yang akan mendukung. Jadi kita akan bahas nanti seperti apa yang dimaksud oleh Pak Kadis. SDM-nya nih akan dimulai dari apa? Bagian penyuluhan atau kemudian juga ada SDM yang akan secara khusus ini bersekolah di Politeknik yang memang di sana. Jangan kemana-mana, tetap di Lumbung Jogja. Kalau ada tantangan itu berarti kita punya kesempatan untuk mencari jawabannya, solusinya. Nah, Pak Budi nih giliran yang dapat tantangannya dari Pak Kadis. dapat feedback ya. Dapat Ya, feedbacknya oke. apa nih? Kalau BPP sendiri kan mencetak para penyuluh, Pak. Sebenarnya kontribusinya untuk sesuai dengan tujuannya dari provinsi dalam hal ini melalui Dinas Pertanian apa yang akan dicapai nantinya? Jadi BPP Balai Penyuluhan Pertanian ini merupakan institusi pertanian di tingkat paling bawah yang paling dekat dengan petani, yaitu tempat berkumpulnya rekan-rekan penyuluh yang kita bekerja bersama dari perencanaan untuk membuat program penyuluhan untuk nanti goalnya adalah pemberdayaan petani. Setelah membuat perencanaan atau program penyuluhan, kita tentunya langsung mempraktekkan program adalah mengadakan penyuluhan pertanian. Itu Jadi dari kalau petani itu tidak secara feeling aja harus menanam ini, feeling ya bukan ini itu. kita Ada perencanaan. ini dari tingkat institusi di Ya. BPP itu Balai Penyuluhan Pertanian kan ada tahapannya supaya keberhasilan dari apa yang kita sampaikan nanti mengena ke petani. Kemudian Balai Penyuluhan Pertanian juga sebagai
pusat informasi pertanian. Itu ada brosur-brosur, ada leaflet, itu kita selalu memproduksi untuk Yang isinya diberikan apa, Pak? kepada petani. Informasi Teknologi-teknologi yang sedang tren yang dibutuhkan petani, nanti kita bagikan. Kemudian si BPP itu juga sebagai pusat untuk peningkatan penyuluh, peningkatan kapasitas penyuluh dengan mengadakan BIMTEK. Jadi kita mengundang para pakar praktisi yang kira-kira dibutuhkan penyuluh itu saat ini apa, itu kita mengundang pakar dari luar. Karena kita ketahui bahwa penyuluh di Kabupaten Sleman itu dulu subsektor, kemudian ternyata sekarang polivalen. Jadi satu penyuluh harus tahu banyak hal tentang sektor pertanian, sektor peternakan, sektor perkebunan. Itu perlu kita tingkatkan kapasitasnya itu supaya merata. Sektor pertanian hanya pertanian aja. Ya, kalau hari dulu, ini, hari harus ini semua harus tahu satu harus penyuluh semua untuk satu desa. Kebetulan di UPT BP 4 ialah 8, itu satu kalurahan satu penyuluh. Waduh. Jadi itu masih tercukupi. Okay. Cuma harus tadi polivalen, Harusnya satu kelurahan satu pun hanya satu sektor ya. Ya, itu kalau mau lebih spesialis seperti itu. Tapi tadi kita dengan mengundang pakar-pakar di bidangnya akan menambah pengetahuan dari rekan-rekan penyuluh. Ini bagi para penyuluh sebenarnya sisi lainnya itu lebih pinter gitu ya daripada yang dulu gitu ya. Lebih pinter. Lebih banyak pengetahuannya. Tapi sedikit-sedikit nih. Sedikit. Tapi ada yang basisnya dulu di subsektor itu tetap jalan beliau. Ada tambahan tugas baru. Kemudian di BPP itu juga sebagai pusat pembelajaran, ya ini ada demplot juga di kebun kami, ada demplot itu percontohan nanti para petani bisa ke kebun untuk melihat. Kemudian juga kita membina penyuluh pertanian swadaya, itu kepanjangan tangan dari rekan penyuluh. Tadi kontak tani yang sudah punya usaha, sudah punya pengetahuan, kita cantali untuk menyebarluaskan informasi dari kita, dari BPP. Jadi mereka akan pelaku dulu, praktis di lapangan, kemudian sukses. Mereka yang akan kemudian menyebarkan informasi yang lebih. Karena satu PPL, satu desa itu juga tidak mungkin untuk ketemu semua petani, jadi perlu penyuluh. Termasuk kita juga menumbuhkan petani milenial. Jadi petani milenial yang muda-muda tadi seperti disampaikan Pak dari Polbangtan, itu juga kita selalu dampingi supaya tetap care di pertanian, jangan sampai nanti terus jelek atau bosen, supaya kita dampingi terus supaya usahanya berhasil, kemudian nanti juga menularkan ilmunya kepada milenial yang lain. Jadi ini prinsipnya adalah penyuluh pertanian itu fasilitator untuk para petani supaya mereka bisa mengembangkan, mengupgrade informasi dan skillnya gitu soal pertanian gitu ya. Institusi yang paling rendah, yang paling dekat dengan petani. Jadi langsung bisa diakses gitu ya. Baik. Nah kemudian tadi juga Pak Budi langsung menyenggol sebelahnya, padahal itu tadi obrolan kita behind the scene ya Pak. Masih ingat pokoknya, tapi memang seru kalau ketemu beliau-beliau ini, obrolannya sudah langsung ke materi. Makanya tadi harusnya nggak syuting sekarang, tadi sudah di shoot gitu ya Pak, karena seru banget. Harusnya 1 orang 2 jam. Puas gitu. Itu berapa SKS gitu ya kalau kuliah ya Pak. Nanti saya tanya Pak Jono ini. Pak Jono berarti ini mencetak para calon apa ini Pak dengan pembangunan pertanian ini? Iya, kami mencetak para generasi muda yang unggul. Yang unggul yang pertama dari kompetensi di bidang pertaniannya. Oke. Nah, sekarang yang kita butuhkan adalah tenaga-tenaga yang terampil. Jadi kami kan vokasi, harus terampil dalam. Jadi nggak hanya teori tapi juga skillnya. Iya. Justru di kami itu harus terampil, harus banyak praktek. Jadi di kurikulum kami itu 60-70% itu praktek. Dan praktek pun tidak hanya di lab kami, tapi langsung terjun ke masyarakat. Jadi kalau bidang penyuluhan, kami kirim ke temannya Pak Budi. Belajar langsung bagaimana menyusun program, bagaimana membuat media, bagaimana menyuluh, bagaimana mengevaluasi, bagaimana melakukan identifikasi potensi, itu langsung di lapangan itu. Sehingga mereka betul-betul terampil gitu. Sehingga nanti kalau udah lulus, siap kerja di situ. Ada nggak Pak yang jurusan Kepala Dinas Pertanian nantinya? Nanti kalau magangnya di tempat Pak Kadis gitu. Kalau jurusan nggak ada. Cuman karena dia punya potensi yang lebih. Leadership gitu ya. Ya, banyak yang jadi kepala dinas.
Akhirnya Iya. pulang ke daerah masing-masing bisa Iya, jadi. betul Oh, gitu. oke. Nah, kebetulan juga kalau anak muda itu kan tentang TI-nya unggul. Betul. Iya. Teknologi informasi Iya, teknologi mereka. informasinya dia unggul. Sehingga kita mainkan di situ. Misalnya tadi Pak Budi cerita di BPP sebagai pusat data dan informasi. Data apa yang diperlukan, bagaimana cara mencari data, bagaimana kita mengaplikasikan. Nah itu mahasiswa kami kirim gitu. Tadi ada BIMTEK ya Pak Budi ya. Itu bisa mahasiswa kami kirim untuk belajar bersama dengan penyuluh setempat bagaimana tentang aplikasi-aplikasi itu. Itu yang kami lakukan sehingga mereka unggul di bidang TI-nya di situ. Anak-anak muda yang jago-jago itu. Kemudian tentang media. Dan itu menjadi salah satu daya tarik Nah, iya. di sektor pertanian ternyata menggunakan Betul. teknologi. Itu ya Pak Jono. Contoh penggunaan drone Pak Sugeng ya. Iya. Kalau orang Dan untuk apa Pak kalau di orang sektor misalnya nyemprot tanaman iya. atau memupuk itu sudah nggak konvensional lah, kita pakai drone itu kita gerakkan. Iya, misalnya olah tanah. Di tempat kami ada traktor. Ada traktor itu. Ya nggak pakai cangkul lagi gitu ya. Traktor pun sekarang tidak pakai harus digerakkan orang. Bisa Pakai di-remote. remote. Oh. Dan itu inovasi Makin dari menarik. mahasiswa kami. Nyiram juga gitu. Nyiram Kita juga pas begitu, Pak. Main-main di Solo bisa Iya. nyiram di CAP Jogja kan. Betul, seperti itu. Di remote ya jarak jauh ya dari Iya. teknologi. Pakai HP Android itu. Iya, iya, Iya. iya. Air ngalir, langsung ngalir. Air Gaya stop. banget ya. Nanti mereka sambil healing, aku mau nyiram tanaman gitu ya. Jadi sekarang Gitu ya Pak ya. iya, 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 iya. iya. kalau orang membajak itu nggak perlu turun ke sawah. Jadi kesan petani kotor beda. Sudah sekarang petani milenial seperti itu. Sambil duduk aja sampai kursi seperti ini main remote itu, traktor bergerak sendiri. Nah itu yang dimainkan. Nah, penggunaan teknologi seperti itu yang dikembangkan. Kemudian tadi saya sampaikan juga aplikasi di kami itu membuat aplikasi nama Juru Tani. Jadi aplikasi Juru Tani itu akan mempertemukan antara petani-petani yang dia mungkin punya masalah atau apa, bisa bertanya ke situ aplikasi. Di kami ada para pakar. Kalau di lapangan ada hama penyakit, ya tanya ke aplikasi. Di kami ada pakar hama penyakit langsung menjawab. Jadi ada konsultasi yang Iya, langsung bisa betul. diakses. Oh. Itu yang juga dikembangkan. Juga ada pelatihan-pelatihan melalui aplikasi itu. Betul. Gitu. Jadi Sehingga pelatihan bisa online, menjangkau. mereka bisa langsung lewat aplikasi mendapatkan akses Iya. pelatihan. Oh, Jadi bisa jangkauannya lebih luas. luas itu. Jadi kalau mau pelatihan sekian ribu pun nggak masalah, ada aplikasi yang memadai di situ. Yang unggulan lain di kami juga ada pembinaan karakter tadi. Jadi para mahasiswa kami itu kami bina menjadi orang-orang yang berkarakter tadi. Sehingga nanti kalau di lapangan juga tanggung jawab yang besar, disiplin dan sebagainya di situ. Contoh Nah, kasus nambah apa, ya. Pak? Itu sekarang kalau mau membuat RDK, Iya. ya, terus nanti menentukan CPCL. apa tuh Pak RDKK? petani, Rencana definitif kerja dan kelompok. rencana definitif kerja kelompok. Ya. Terus CPCL untuk menentukan calon petani, calon lokasi. Oke. Sekarang tuh harus di poligon. Di poligon pakai drone, pakai ini. iya. Nah, dulu kan hanya titik ordinat. Sekarang di poligon lah. Sekarang kalau penyuluhnya nggak bisa IT piye? Ya itu. Pakai satelit. keren. Iya, karena sekarang ini paradigma lama. Mohon maaf ini motong sedikit. Dulu itu namanya di lapangan tuh mbuh ono tenan petani ini mbuh enggak. Itu kegiatan jalan. Sekarang BPK, KPK nggak mau. Kalau ada bantuan, yo titiknya mana, orangnya mana, itu petanya jelas sekali. Kalau nggak Koordinat jelas ya, peta, Iya. bukannya koordinat, tadi memang betul-betul sampai luasan petanya berapa dan sebagainya. Diukur. Misalnya mau bantu Dan langsung pupuk. terdokumentasikan. Iya, ya. kalau Dan sekarang lebih bantu detail. pupuk itu sudah bisa dikondisikan sesuai luasan. Kalau dulu kan asal ya Pak Jono ya. Kira-kira ya Pak ya. Sekarang Sekarang detail itu, data-data detail. penyuluh kan real harus itu. pinter ini. Iya. Beliau Dan kontributornya juga luar ini biasa. untuk menutup kekurangan SDM Pak. Betul. Iya. Ya. Di Jadi SDM-nya lapangan nggak perlu yang padat karya itu banyak, tapi dengan ya. teknologi sudah bisa terwakili untuk beberapa Betul. tugas. Oke, baik. Kita akan bahas lagi, ini menarik banget karena ternyata dengan teknologi ini daya tariknya kepada milenial, tapi di sisi lain juga ini sisi efisiensi, Betul. ini juga terjawab. Persoalan tadi hambatan dari Pak Ya. Sugeng sudah mulai satu-satu terjawab. Ya. Tapi kita akan bahas lagi nanti lebih dalam, benang merahnya apa ini? Ada peluang, ada kesempatan apa yang mungkin juga akan Anda pemirsa bisa raih di sektor pertanian ini, tetap di Lumbung Jogja.
kasih Anda masih menyaksikan Lumbung Jogja. Nah, kalau tadi yang obrolan kita di segmen 2 ini sebenarnya secara implisit itu sudah mengandung peluang, potensi yang bisa Anda ambil. Salah satunya dengan teknologi ternyata ini peluang menjadi petani ternyata semakin menarik. Kemudian ada kata milenial tadi ya. Dan kalau di behind the scene-nya saya ngobrol dengan Pak Sugeng selalu bilang gini, pokoknya pertanian itu ya bisa kena pandemi tetap ada, tetap survive. Karena kita masih butuh makan gitu ya Pak. Jadi itu peluang-peluang yang bisa kita ambil. Kalau begitu di sektor ini itu nggak ada matinya gitu ya Pak Kadis. Ya. Kalau milenial sendiri apa yang menarik dari Bapak untuk terus mengembangkan mereka Ya, jadi pastinya gini, next generation? Kedepannya ya, ini memang harus ada pengganti yang kolonial seperti saya, tua-tua ini kolonial atau senior lah gitu ya. Itu harus diganti dengan yang muda-muda. Dan kemudian kami diberikan PR ya, pekerjaan rumah oleh Nusa Dalem untuk 2021 harus tercipta 1.000 petani milenial. 1.000 petani milenial tahun ini aja. Tahun 2021. Pertengahan 2022 ini sudah tercipta 1.500-an petani milenial. Wow. Dan kemarin sudah melalui kegiatan Lumbung Mataraman, Gebiar Potensi Milenial, profil petani 1.000 milenial sudah kami serahkan ke Nusa Dalem. Itu jumlah real ya Pak? Petani Real. beneran ya? Dan pastinya kalau syarat petani milenial itu kan yang usianya 19 sampai 39. Tapi yang saya maksud yang 1.000 dan 3.000 di 2023 itu adalah mereka yang punya omset di atas 10 juta per bulan. Bahkan yang tidak sekedar petani tapi sudah tidak punya sekedar omset muda tertentu. yang kami masukkan yang nantinya sampai 3.000 di 2023 itu seperti itu. Nah, kemudian kembali kepada konteks pembicaraan kita ya. Artinya memang sudah saatnya yang muda yang bicara. Karena yang sepuh ini kan sudah mulai berkurang ya, usur ya, sudah tenaga. Produktivitasnya juga sudah mulai turun. Produktivitas mulai turun. Nah, sementara tenaga muda ini kan sangat potensial. Betul. Mbak Marta sekarang coba hampir semua kegiatan-kegiatan ekonomi yang berbasis pertanian yang gede mesti di belakangnya orang muda, bukan yang sepuh lagi. Nah, ini yang kemudian diperlukan dari kami tadi BPP sebagai home base ya, tempatnya petani bertanya dan sebagainya ya, dengan segala ketugasannya termasuk Polbangtan. Ini memang kami perlu karena penyuluhnya itu dari hari ke hari ini berkurang. Makanya ini perlu ditambah ya, pensiun, rekrutmennya, moratorium kemarin juga nggak ada rekrutmen. Jadi ini memang peran dari Polbangtan yang nanti diasah di BPP ini semakin penting. Jadi kalau bahasa kami ya, ini saatnya untuk merevitalisasi kembali fungsi dari Balai Penyuluhan Pertanian beserta para penyuluh-penyuluh yang ada di situ. Apakah ini termasuk juga komando dari apa namanya? Ya, Konstratani Komando Strategi Pembangunan Pertanian. Jadi memang ada strategi untuk tadi. Nah, ini Pak Kaban ya, Prof. Dedi ya, itu selalu menyampaikan ya, sumber daya yang paling penting itu adalah SDM. Sawah boleh lebar, ya kan? Sawah boleh subur, yang lain-lain boleh ada. Tapi kalau orangnya tidak punya komitmen terhadap pertanian, tidak punya kemampuan empirik, kemampuan pemikiran yang clear, ya biarpun ada sawah luas ya nggak akan ada produktivitasnya. Jadi Prof. Dedi mengatakan bahwa sumber daya manusia itu modal awal dari segala modal dasar di bidang pertanian. Makanya di sini komando strategi pembangunan itu lebih pada human-nya, SDM-nya, orangnya, kan seperti itu. Nah, ini ditangkap oleh Pak Jono dan juga Pak Budi. Apakah anak muda sekarang juga kalau dari sisi, kalau penyuluh ini, apakah yang bisa menarik perhatian mereka ini Pak? Untuk mereka, oh ini profesi yang menarik juga toh, gitu. Jadi kembali ke fungsi kami dari Balai Penyuluhan Pertanian adalah mendorong atau memberikan motivasi kepada tadi petani milenial supaya bertumbuh dan mau berusaha tani. Jadi untuk petani milenial di BPP kami untuk sampai dengan ini ada 52 orang. Itu ada yang usaha sendiri sifatnya mandiri, kemudian sudah sukses, ada yang perbenihan, ada yang peternakan. Kemudian ada juga yang mengelola usaha secara bersama. Jadi Jumat kemarin di petani milenial di Kelurahan Sumberharjo Prambanan itu menyewa tanah lungguh 1 hektar untuk diusahakan secara bersama. Ini mau ditanami jagung manis. Hari ini sudah tanam, kemarin sudah tanam. Kemudian bulan September nanti mau ditanam bawang merah.
Jadi ini untuk dikelola bersama supaya menambah yang kemarin baru minat ke pertanian, ini dengan usaha bersama ini semakin berminat. Karena ada temannya. Niatnya semakin kuat ya, karena ada temannya itu. Saling mentukar pikiran, saling mengisi lah di kelompok itu. Saya bayangkan ini berarti agak berbeda lagi dengan kalau dulu penyuluh itu ya yang seperti itu gitu. Kalau ini menjadi semacam mentor gitu. Ya, Ketika mereka juga punya activity di sektor itu. Ya, pendamping seperti teman lah. Iya, mereka bisa sharing gitu ya Pak. Ya, Agak berbeda. Kalau mau dibandingkan ke sektor kewirausahaan di sektor lain kan ini orang-orang yang sudah sukses di bidangnya. Mereka ini followernya kan banyak gitu. Ya. Nah, model yang sama mungkin bisa dilakukan termasuk ketika menjadi penyuluh pertanian gitu Pak. Ya, mungkin ya seperti sekarang metode penyuluhan pertanian kan harus bisa memberikan memotivasi, contoh gitu contoh dan tapi selalu mendampingi lah. Tidak ada jarak. Kalau dulu mungkin ada jarak ya antara petugas dengan petani, ada jarak. Pakai seragam beda lagi gitu ya Pak. Sekarang seperti itu. Kalau sekarang sama-sama pakai kaos celana pendek gitu ya datang ke. Kalau pas terjun ya kita kadang pakai kaos. Ya. Tapi menarik ketika mereka juga punya kegiatan yang mereka lakukan bersama. Kemudian dari situ kan saat mendampingi karena mereka punya experience, mereka akan lebih juga memberikan solusi atau memberikan sharingnya itu lebih membumi gitu ya. Lebih mengena karena dia juga mengerjakan sendiri, tidak hanya perintah kan. Langsung memberi contoh. Ya, jadi benar-benar seperti teman gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau di sekolah ini bagaimana supaya tadi menjadi mereka tidak sekedar belajar tapi juga akhirnya bisa menjadi mentor bagi sektor yang akan mereka geluti nantinya. Gitu strategi apa yang selain magang ya Pak, itu apa juga yang bisa dilakukan? Di kami juga ada pendampingan, jadi kami turunkan para mahasiswa itu ke petani-petani, tentu melalui koordinasi dengan teman-teman di dinas, di BPP Pak Budi. Jadi mahasiswa kami turunkan ke lapangan untuk mendampingi kelompok tani, petani-petani. Jadi mereka langsung berbaur. Langsung berbaur di situ. Paham juga. Betul, mulai dari usaha tani itu, misalnya dari olah tanah sampai panen. Kalau dia ada permasalahan di misalnya pengolahan tanah, nah dari mahasiswa bisa memberikan suatu informasi, membantu bagaimana tentang olah tanah dengan traktor. Pernah terjadi suatu wilayah sini kekurangan traktor, kita ambilkan dari wilayah lain yang memang itu ada gitu. Jadi ada kolaborasi dengan tempat lain itu. Masalah benih, ada kekurangan benih. Kemudian mahasiswa kami juga punya mitra-mitra, punya link yang bisa menjadi sumber benih itu. Sehingga bisa didatangkan. Pendampingan seperti itu. Kemudian juga ada inovasi-inovasi yang disampaikan kepada petani. Misalnya pembuatan pestisida hayati. Nah di situ para mahasiswa kan sudah dibekali dari kampus, dari tempat lain, sehingga ketika turun melihat potensi yang ada, oh ini ada bahan yang cukup dan sebagainya, generasi muda dia menarik yang muda-muda juga. Ini kan karena menarik itu. Nah, membuat sesuatu yang baru ya. Iya, membuat pestisida hayati. Ada pupuk cair dan seterusnya di situ. Yang berbau teknologi informasi itu memang menarik. Pertama tadi yang kaitannya dengan teknologi informasi, bahkan mengembangkan bagaimana pemasaran menggunakan digital itu juga dikembangkan itu. Nah itu menarik juga di situ. Artinya saya bayangkan sebelumnya magang itu adalah mahasiswa yang belajar kepada para praktisi. Kalau yang ini justru ada dua nih timbal balik. Mereka juga belajar pada praktisi, tapi mereka memberikan kontribusi. Jadi informasi terbaru gitu. Ya, mahasiswa itu belajar ke lapangan, misalnya ke perusahaan, itu kan belajar. Tapi di situ juga mendapatkan jaringan-jaringan, mengembangkan ke situ. Nah, ketika diturunkan ke lapangan untuk mendampingi masyarakat, dia sudah punya bekal itu. Nah, ini link-link yang dibangun oleh bekalnya tambah banyak. Gantian mereka juga memberikan bekal baru buat para petani yang konvensional misalnya. Iya. Wah, ini yang baru adalah kalau kita bicara bisnis anak milenial itu kan mereka kuat di jejaring gitu. Ternyata di sektor pertanian pun mereka bisa melakukan itu sebagai jejaring. Mungkin ada success story-nya Pak, anak-anak yang mereka membangun jejaring itu kembali ke tempatnya sana itu mereka akhirnya bisa apa Pak? Sekarang contoh aja yang sekarang dihadiri Pak Kepala Badan, itu Rendra. Dia dari prodi peternakan. Dia usaha ternaknya cukup bagus, sukses, kemudian berkembang ke pengen hortikultura. Nah, dia punya jaringan petani-petani hortikultura, punya jaringan dengan peternak-peternak.
Nah ini bisa untuk link ke pasar. Tadi yang bisa sampai ekspor juga yang tadi horti itu. Pengembangnya sampai ke situ. Iya. Jadi ada peluang-peluang berjejaring ini ternyata ada potensi market gitu ya yang bisa kebentuk dari demand yang ada, kemudian bisa disiapkan dari jejaring itu adalah para suppliernya gitu ya. Wow, luar biasa. Semoga ini jadi inspirasi. Selama ini kita ngomong soal pertanian gitu-gitu aja Pak ya, tapi ternyata di 3 segmen ini sudah ada beberapa peluang yang bisa Anda ambil. Jangan kemana-mana, tetap di Lumbung Jogja. Terima kasih. Ini istimewa di Lumbung Jogja kali ini. Pokoknya kontribusi para petani. Pak Sugeng tadi, Pak Kadis ini bilang ke saya, sebenarnya yang pahlawan tanpa tanda jasa itu nggak cuma guru, tapi juga petani gitu ya. Baik, ini kita kembali ke judul kita. Tadi diawali dengan tantangan, tapi bagaimana kemudian Kostra Tani ini yang seperti komandonya seperti militer ini sebenarnya akan menuju kemana sih muaranya masing-masing lembaga ini, dinas, kemudian BPP dan juga Poltek ini apakah nanti kontribusinya seperti apa untuk kalau saya pertanian? Akan kembali kepada banyaknya keterbatasan di konteks pembangunan pertanian. Artinya dalam rangka membangun pertanian untuk memenuhi kewajiban pemerintah kepada masyarakatnya terkait dengan pangan dalam arti luas, ini sudah nggak bisa lagi dilakukan secara biasa-biasa, tapi harus extraordinary. Makanya kan Pak Kaban itu menamakannya Komando Strategi Pembangunan Pertanian. Ya memang kita sudah harus strategik banget karena nggak bisa. Jangan konvensional lagi. Nggak bisa diselesaikan dengan situasi yang konvensional dengan tuntutan yang sekarang seperti ini. Ya memang pertanian dibangun dengan model-model kebijakan yang strategik. Itu udah nggak bisa lagi kemudian biasa-biasa saja. Makanya Kostra Tani itu dipus ya mengedepankan penyuluh, petugas penyuluh, kemudian ke petani, baru ke kami sebagai pemegang tugas pokok fungsi ini yang kemudian direvitalisasi, digerakkan, ditegaskan dan dengan satu policy ya bahwa pembangunan di bidang pertanian yang terpenting adalah justru SDM. Karena kalau SDM-nya nggak bergerak, SDM-nya nggak mampu, lahan kayak apapun potensinya nggak akan tergarap dengan baik. Apalagi lahan semakin sempit, membutuhkan extraordinary lagi untuk extraordinary, itu. Baik, kalau dari sisi SDM-nya di BPP gimana Pak? Jadi seperti saya sampaikan tadi bahwa BPP itu merupakan instansi yang paling dekat dengan petani. Ini dengan adanya program Kostra Tani ini ada penambahan personel, kemudian juga ada penambahan fasilitas ya. Dulu personel ini artinya apakah hanya jumlah atau ada juga kapabilitas yang diperlukan? Yang lain. Jadi kalau di BPP, Balai Penyuluhan Pertanian itu ada penyuluh pertanian, kemudian ada petugas pengamat organisme pengganggu tanaman. Itu dulu seperti itu. Sekarang ada penambahan lagi pengawas mutu pakan ternak, pengawas mutu bibit ternak. Jadi sesuai dengan isu-isu yang ada di lokasi, yang ada di lokasi perlu penambahan apa. Jadi itu fungsi dengan adanya Kostra Tani, fungsi informasi itu ditambahi dengan adanya fasilitas Zoom meeting dan pusat gerakan pengembangan pertanian semakin banyak tenaga. Kemudian ada pusat sebagai konsultasi agribisnis, itu kita punya ruangan dengan fasilitas perpustakaan dan brosur-brosur. Kemudian sebagai pusat menumbuhkan jejaring kemitraan antara pelaku usaha dan pelaku utama. Jadi ini supaya lebih semangat lah dengan adanya program Kostra Tani ini. Jadi kalau ini perusahaan gitu ya semakin banyak sub bidang yang itu potensial untuk dikembangkan dan itu ditangkap untuk dikembangkan dengan adanya Kostra Tani. Oke, baik. Kalau dari sisi pendidikan SDM di sektor pertanian gimana Pak? Kami menyiapkan SDM yang betul-betul unggul, yang tahan banting, yang berkualitas lah di situ, yang kami bekali dengan berbagai kompetensi yang ada, termasuk tadi masalah teknologi informasi, kompetensi keahlian di bidang pertanian, kemudian karakter dan sebagainya.
Dan nanti mereka akan terjun ke masyarakat setelah lulus itu, mereka akan menggerakkan juga masyarakat yang ada di situ, khususnya yang petani milenial. Kami juga ada program di mana para alumni nanti akan membentuk kelompok kecil. Misalnya dia harus membentuk kelompok anggotanya 3 sampai 5. Nah, disitulah akan menjadi penggerak untuk di wilayah itu, menggerakkan pertanian itu, gitu. Sehingga nanti dengan dimotori oleh alumni kami, itu akan bisa menggerakkan masyarakat di sekitarnya. Itu juga menjadi tugas kami untuk itu. Kemudian ada juga yang pendampingan. Jadi para mahasiswa yang masih kuliah itu terjun ke masyarakat untuk mendampingi tadi. Baik pendampingi yang petani milenial, petani yang sudah ada kelompok tani dan sebagainya di situ. Tapi di situ banyak diwarnai dengan adanya inovasi-inovasi. Sehingga mahasiswa kami dituntut harus ciptakan inovasi, teknologi apa yang dibawa. Jangan yang lama-lama gitu. Out of the box gitu ya. Iya, harus. Kalau yang lama kan orang sudah tahu gitu, sudah Iya, sudah makanya- tidak menarik, tidak seksi lagi gitu ya Pak Kadis. Iya. Harus membawa sesuatu yang baru. Yang baru itu ya harus diciptakan gitu loh. Tadi kami contoh tentang bagaimana traktor digerakkan dengan remote. Itu kan suatu teknologi yang dikembangkan misalnya. Itu bisa Dengan jadi anak-anak pun akan tertarik menjadi petani karena Iya, bisa main betul. traktor dengan remote Iya. gitu ya. betul. Dengan cara yang sangat sederhana. Dan itu nggak mahal loh itu, cukup relatif sederhana di situ. Ya. Itu ya daya tarik yang nanti akan dikembangkan oleh para mahasiswa, termasuk misalnya masalah pembibitan. Masalah bibit kurang, bagaimana kita kembangkan dengan kultur jaringan. Sehingga itu akan memudahkan ketersediaan di lapangan, akan membantu ke situ. Anak-anak muda akan tertarik dengan model-model seperti itu gitu. Iya. Nah, termasuk masalah pemasaran. Pemasaran bagaimana kita menggunakan digital itu. Ya sekarang yang banyak yang punya dengan teknologi informasi yang dikembangkan dengan pemasaran produk itu. Termasuk pengolahan hasil. Jadi kalau ada hasil di lapangan itu diolah yang dia bisa meningkatkan Nilai pendapatan ekonomisnya. itu ya. Di kami ada alumni yang sukses itu dari rempah-rempah, ada jahe, ada kunyit dan sebagainya. Mengolah biofarmaka ya Pak ya. Ya, itu diolah dalam bentuk sasetan itu, kemudian sampai ke ekspor itu. Nah, itu menggandeng sama adik kelasnya, menggandeng sama masyarakat sekitar yang muda-muda itu. Itu kan sesuatu menarik Pak Sugeng itu. Masih Itu muda-muda sangat tapi menarik itu. omsetnya udah Iya, bahkan itu ada di Imogiri itu. Iya. Di Jogja juga. Di Jogja juga di Imogiri itu. Wah ini bisa jadi contoh sukses, kisah sukses yang kemudian bisa jadi tadi di follow. Wah ternyata juga Iya. bergengsi. jadi Kemarin di HIPNI ya Pak ya, itu Iya. muda-muda dan banyak yang bergerak di bidang pertanian. Iya. Dan petani. yang Komoditinya apa Pak? pertanian. Yang biasanya kalau ada anak yang muda. ternak, ada kopi, ya Ada kira-kira yang buah-buahan, ada yang buah-buahan. melon, ada yang sirsak. Dan mereka sudah orientasinya itu untuk pasar, arahnya ke ekspor itu. Nah ini yang daya tarik karena ada ekspor nilainya lebih tinggi dan sebagainya. Jangan salah ya Pak ya, omsetnya itu sudah ratusan juta Ratusan ya juta. Mas Jadi Brili. nggak cuman petani tapi juga entrepreneur gitu mereka di Itulah, sektor itulah. pertanian. Makanya kan extraordinary dengan kostra taninya supaya pertanian tuh nggak biasa-biasa aja gitu, tapi luar biasa. Jadi masih ada data yang mungkin kurang tepat ya Pak kalau kita melihat bahwa petani kita miskin. Lihat dulu petani yang mana gitu. Iya, Ketika itu melihat harus petani-petani milenial, Dicermati lagi. betul. Ternyata mereka sudah luar biasa Iya, iya. menggunakan teknologi. Dan peran Polbangtan, peran Iya. PBB, kami itu memang nggak bisa sendiri, harus elaborasi ya Pak. Kolaborasi termasuk yang program dari pemerintah Kota Ya. Jogja yang Kampung Sayur juga Betul, kami elaborasi. turunkan para mahasiswa itu bersama-sama dengan taruna-taruna yang ada di Kota Jogja, sehingga banyak di kota gede mau sasaran itu yang Jadi kampung jadi sayur itu sayuran. Iya. intervensi dari Pak Jono. kami Mahasiswanya punya masuk. namanya bareng-bareng kelompok lah. sinar itu. Tapi itu dampaknya kan swadaya pangan di Betul. kampung, di minimal di RT, di Iya, RW iya. itu sebenarnya sudah tercukupi. Baik 5 menit terakhir ini Pak, monggo diberikan promotion gitu ya supaya pertanian ini menjadi bagian yang sangat penting kalau Betul, Pak ya. Kadis, tapi bagaimana masyarakat bisa mengambil peran di dalamnya mulai dari Pak Jono. Baik, kami sampaikan bahwa pertanian itu sekarang berbeda, khususnya untuk yang pemuda-pemuda, petani milenial itu akan sangat dibutuhkan karena nanti dia yang akan menggantikan yang tua-tua.
di kami membekali hal itu dari sisi kompetensi keahlian, itu diutamakan keterampilannya, karena kami pendidikan vokasi. Kemudian dari sisi pemilihan karakter, bagaimana pemuda ke depan itu juga mempunyai karakter yang bagus. Kompetensi keahlian dikuasai. Nah, ini ke depan yang ada di kami, yang kami kembangkan, sehingga nanti untuk pembangunan pertanian di satu wilayah itu akan cepat berkembang. Dan para alumni kami sebar kemana-mana untuk membangun itu di wilayahnya masing-masing. Di percepatan itu benar-benar terjadi. Baik, itu. terima kasih banyak Pak Jono. Dari Pak Budi. Untuk warga masyarakat khususnya petani, jangan segan-segan ya untuk ke kantor BPP, Balai Penyuluhan Pertanian, karena tugas kita adalah mendampingi para petani, baik datang langsung atau mungkin punya yang khususnya di UPT BP 4 wilayah 8 itu punya IG maupun FB, bisa nengok di situ. Jadi nggak harus cari pintunya dulu, lewat sosial media pun bisa. Semua gitu pelayanan kita gratis. Oke, kita nanti mau main ke sana Pak, membuktikan Pak. Dari Pak Kadis Pak. Sesuai dengan konteks ini ya, artinya memang pada saat sekarang dan ke depan itu saya ingin matur bahwa saatnya lah yang muda yang berkarya, tidak terkecuali terhadap penyuluh-penyuluh pertaniannya melalui jargon program Kostra Tani. Saya ingin terakhir mengutip apa yang kemudian disampaikan Bung Karno, ya kan, bahwa kan saya 10 pemuda akan saya kuasai dunia, kan seperti itu. Bawakan saya 10 petani dan Indonesia akan menguasai dunia. Siap. Oke. Ya. Matur nuwun Pak Kadis, Pak Sugeng, Pak Budi, dan juga Pak Direktur ini Pak Jono. Obrolan yang singkat ini semoga benar-benar menginspirasi, membuat kita menjadi semakin yakin bahwa sektor pertanian sangat dibutuhkan, tapi juga membutuhkan kontribusi kita semuanya. Dan kontribusi ini bukan hal yang kecil, hal yang besar gitu ya, peluang buat kita semuanya. Terima kasih kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Pak. Kita tunggu obrolan berikutnya. Siap. Seri berikutnya. Di tempat yang menyenangkan berikutnya, di tengah-tengah sawah. Dan juga terima kasih kepada Kepik Sawah untuk tempatnya. Dan kepada Mantra, setelah ini juga akan tampil. Saya Marta Sasongko, selalu sehat dan pertanian di Yogyakarta maju terus. Dan petani milenial, ayo main-main ke tempat. Ayo terus maju biar DIY tetap menjadi tempat yang punya swadaya pangan. Terima kasih banyak. Saya Marta Sasongko. Sehat selalu untuk kita semuanya. Atur nuwun Pak.